Dunia ini sering membuat manusia lupa bahwa ia hanyalah tempat singgah, bukan tujuan akhir perjalanan. Kita terlahir tanpa membawa apapun, lalu perlahan mengumpulkan banyak hal, hingga tanpa sadar hati kita tertambat kuat pada sesuatu yang pasti akan ditinggalkan. Dunia ini sering membuat manusia lupa bahwa ia hanyalah tempat singgah, bukan tujuan akhir perjalanan. Kita terlahir tanpa membawa apapun, lalu perlahan mengumpulkan banyak hal, hingga tanpa sadar, hati kita tertambat kuat pada sesuatu yang pasti akan ditinggalkan. Kesibukan, ambisi, dan keinginan duniawi kerap membungkus mata hati, membuat kita merasa seolah hidup ini akan berlangsung selamanya. Padahal setiap detik yang berlalu adalah pengurangan jatah usia. Dan setiap napas adalah langkah mendekati kepulangan. Naskah ini mengajak kita berhenti sejenak, menundukkan hati, dan merenungi satu kebenaran besar. Dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah selamanya. Dunia diciptakan Allah bukan sebagai tempat beristirahat, melainkan tempat diuji. Disinilah manusia diperlihatkan pilihan antara tunduk pada kebenaran atau tenggelam dalam tipu daya kesenangan. Apapun yang kita miliki hari ini, sejatinya hanyalah titipan yang suatu saat pasti diambil kembali. Namun banyak manusia memperlakukan titipan itu seolah-olah milik abadi, lalu lupa pada sang pemilik sejati. Ketika hati terlalu sibuk mencintai dunia, maka akhirat perlahan terasa jauh dan tidak lagi menjadi prioritas. Tidak ada satupun kenikmatan dunia yang benar-benar murni tanpa diiringi lelah, cemas, dan ketakutan kehilangan. Harta membawa kekhawatiran, jabatan membawa beban, dan pujian membawa jebakan kesombongan. Dunia selalu menuntut lebih, tidak pernah berkata cukup, dan tidak pernah memberi rasa aman yang hakiki. Namun anehnya, manusia terus mengejarnya seakan di sanalah kebahagiaan sejati berada. Padahal ketenangan yang sesungguhnya hanya Allah simpan untuk hati yang berpaut pada akhirat. Setiap hari kita menyaksikan bagaimana dunia meninggalkan manusia tanpa permisi. Orang yang kemarin kuat, hari ini terbaring lemah. Orang yang kemarin dipuji, hari ini dilupakan. Kuburan tidak pernah bertanya seberapa kaya seseorang, tetapi hanya menerima apa yang ia bawa, berupa amal. Dunia tidak menemani manusia sampai liang lahat, kecuali jejak perbuatannya sendiri. Di sanalah manusia sadar, tetapi penyesalan tidak lagi berguna. Akhirat adalah negeri kejujuran, tempat semua topeng dilepaskan dan semua rahasia dibuka. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada sandiwara, dan tidak ada kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan. Apa yang ditanam di dunia, itulah yang akan dipanen di akhirat. Maka siapa yang hidupnya dihabiskan untuk dunia, akan pulang dengan tangan kosong. Sedangkan siapa yang menjadikan dunia sebagai ladang akhirat, ia akan menuai kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Kesalahan terbesar manusia adalah menunda taubat karena merasa waktu masih panjang. Padahal tidak ada jaminan seseorang akan hidup sampai esok hari. Dunia mengajarkan manusia untuk menunda kebaikan, tetapi akhirat menuntut kesiapan setiap saat. Setiap detik yang terlewat tanpa taubat adalah kerugian yang tidak tergantikan. Orang yang cerdas bukanlah yang paling sukses di dunia, tetapi yang paling siap menghadap Allah. Hati yang terlalu cinta dunia akan berat melangkah menuju ketaatan. Salat terasa beban, sedekah terasa kehilangan, dan dizikir terasa membosankan. Bukan karena ibadah itu berat, tetapi karena hati sudah dipenuhi kecintaan pada selain Allah. Dunia yang seharusnya di tangan justru disimpan di dalam hati. Ketika dunia menguasai hati, maka akhirat perlahan tersingkir dari perhatian. Allah tidak melarang manusia memiliki dunia, tetapi Allah melarang dunia memiliki manusia. Kekayaan, jabatan, dan kenyamanan hanyalah alat, bukan tujuan hidup. Jika alat itu mendekatkan kepada Allah, maka ia menjadi nikmat. Namun jika alat itu menjauhkan dari Allah, maka ia berubah menjadi fitnah. Orang beriman selalu mengukur dunia dengan akhirat, bukan mengorbankan akhirat demi dunia.
Kematian adalah pengingat paling jujur tentang kefanaan dunia. Ia datang tanpa jadwal, tanpa kompromi, dan tanpa bisa ditawar. Saat itu tiba, tidak ada lagi kesempatan menambah amal atau memperbaiki niat. Dunia yang dulu dibanggakan berubah menjadi cerita masa lalu yang tidak berarti. Hanya iman dan amal saleh yang setia menemani manusia di alam berikutnya. Akhirat bukan sekadar keyakinan, tetapi tujuan yang harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Ia membutuhkan kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Banyak orang mengaku percaya akhirat, tetapi hidupnya sepenuhnya diatur oleh dunia. Keyakinan sejati terlihat dari prioritas, bukan dari ucapan. Siapa yang benar-benar yakin akhirat, ia akan menjadikan dunia sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Renungan tentang dunia dan akhirat seharusnya melembutkan hati, bukan sekadar menambah pengetahuan. Jika setelah mengingat kematian hati tetap keras, berarti ada yang salah dengan cara kita memandang hidup. Dunia ini terlalu kecil untuk dijadikan tujuan akhir, tetapi terlalu berbahaya jika dijadikan tempat bersandar. Maka beruntunglah orang yang menjadikan dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Sebab ketika dunia berakhir, hanya akhirat yang benar-benar dimulai. Manusia sering lupa bahwa waktu adalah harta paling mahal yang ia miliki, namun justru paling sering disia-siakan. Hari-hari berlalu, dihabiskan untuk mengejar hal-hal yang tidak ikut masuk ke dalam kubur. Padahal setiap pagi yang Allah berikan adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan menambah bekal akhirat. Ketika waktu habis tanpa amal, yang tersisa hanyalah penyesalan yang sunyi. Dunia terus berjalan, tetapi umur manusia terus berkurang tanpa bisa dihentikan. Kehidupan dunia ibarat bayangan yang memanjang atau memendek, tergantung posisi matahari, tetapi tidak pernah benar-benar bisa digenggam. Apa yang hari ini terasa dekat, besok bisa terasa sangat jauh. Apa yang hari ini kita banggakan, esok bisa menjadi sumber kesedihan. Dunia mengajarkan ketidakpastian, sedangkan akhirat adalah kepastian mutlak. Maka orang beriman tidak menggantungkan harapan pada sesuatu yang pasti berubah. Banyak manusia bekerja keras untuk memperindah rumah di dunia, tetapi lupa mempersiapkan rumah di akhirat. Padahal rumah dunia pasti ditinggalkan, sedangkan rumah akhirat akan dihuni selamanya. Manusia rela lelah bertahun-tahun demi dunia, namun sering lalai menambah amal yang jauh lebih bernilai. Dunia mengajarkan kenyamanan sementara, akhirat menjanjikan kenikmatan tanpa akhir. Perbedaan inilah yang seharusnya membuka mata hati orang yang berpikir. Ujian dunia tidak selalu berupa kesulitan, tetapi seringkali hadir dalam bentuk kelapangan. Kekayaan, kesehatan, dan kemudahan hidup bisa menjadi ujian yang jauh lebih berat daripada kemiskinan. Banyak orang terjatuh bukan karena tidak punya, tetapi karena terlalu banyak memiliki. Saat nikmat membuat manusia lupa bersyukur, disitulah dunia telah menipu dengan halus. Akhirat akan menanyakan bukan seberapa banyak nikmat yang diterima, tetapi bagaimana nikmat itu digunakan. Hati manusia diciptakan dengan kebutuhan untuk bergantung, namun sering salah dalam memilih sandaran. Ketika dunia dijadikan sandaran, maka kekecewaan menjadi teman setia. Sebab dunia tidak pernah berjanji untuk setia pada siapapun. Hanya Allah yang tidak pernah mengecewakan hambanya yang berharap. Akhirat menjadi indah bagi orang yang hatinya bersandar kepada Allah, bukan kepada dunia. Setiap dosa yang dilakukan di dunia meninggalkan bekas, baik yang disadari maupun tidak. Hati menjadi gelap, ibadah terasa berat, dan kebenaran sulit diterima. Dunia membuat dosa tampak biasa dan ringan, padahal dampaknya sangat besar di akhirat. Jika manusia melihat akibat dosa di alam barzakh, niscaya ia akan menangis sepanjang hidupnya. Namun Allah masih membuka pintu taubat selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Orang yang memahami hakikat dunia tidak akan berlebihan dalam bersedih dan tidak pula berlebihan dalam bergembira. Ia tahu bahwa segala sesuatu pasti berlalu. Kesedihan dunia hanyalah sementara. Begitu pula kebahagiaannya. Hatinya lebih sibuk mempersiapkan pertemuan dengan Allah daripada meratapi hal-hal fana. Ketika dunia datang atau pergi, imannya tetap berdiri tegak.
Akhirat adalah tempat keadilan yang sempurna, sesuatu yang sering tidak ditemukan di dunia. Banyak kezaliman di dunia yang tidak terbalas, banyak kebaikan yang tidak dihargai. Namun semua itu tidak pernah luput dari penglihatan Allah. Di akhirat, setiap hak akan dikembalikan, dan setiap perbuatan akan dibalas setimpal. Keyakinan inilah yang membuat orang beriman tetap tegar, meski dunia terasa tidak adil. Manusia sering menilai keberhasilan dari ukuran dunia semata, tanpa melihat akibatnya di akhirat. Padahal, kesuksesan sejati adalah selamat dari murka Allah dan meraih ridhonya. Dunia bisa memberi tepuk tangan, tetapi akhirat menentukan nasib kekal. Orang yang rugi bukanlah yang miskin di dunia, melainkan yang bangkrut di akhirat. Inilah ukuran yang jarang dipakai oleh kebanyakan manusia. Renungan tentang dunia dan akhirat seharusnya melahirkan perubahan nyata dalam hidup, bukan sekadar rasa takut sesaat, lalu kembali lalai seperti semula. Dunia akan terus memanggil, tetapi akhirat menunggu dengan pasti. Setiap pilihan hari ini adalah penentu tempat kembali nanti. Maka berbahagialah orang yang sadar sebelum disadarkan oleh kematian. Tidak ada satupun manusia yang dapat melarikan diri dari kenyataan bahwa hidupnya sedang menuju titik akhir. Setiap langkah yang diambil, baik disadari maupun tidak, adalah langkah menuju pertemuan dengan Allah. Dunia sering membuat manusia merasa aman dan lupa bahwa ajal bisa datang kapan saja. Kesibukan yang berlebihan sering dijadikan alasan untuk menunda ketaatan. Padahal penundaan itulah yang sering menjadi sebab utama kerugian di akhirat. Ketika seseorang benar-benar memahami bahwa dunia ini fana, maka orientasi hidupnya akan berubah secara perlahan namun pasti. Ia tidak lagi menjadikan pujian manusia sebagai tujuan utama, karena ia sadar pujian itu tidak menyelamatkannya di akhirat. Ia lebih berhati-hati dalam berkata dan bertindak, sebab setiap amal akan dipertanggungjawabkan. Dunia mungkin menilai kecil amalnya, tetapi Allah menilai keikhlasan di baliknya. Inilah cara pandang orang yang hidup untuk akhirat. Kesendirian di alam kubur adalah pelajaran yang sering dilupakan. Tidak ada keluarga, sahabat, atau harta yang ikut menemani, kecuali amal perbuatan. Dunia mengajarkan manusia untuk mengumpulkan banyak teman, tetapi akhirat mengajarkan pentingnya bekal iman. Di dalam kubur, manusia tidak ditanya seberapa sibuk hidupnya, melainkan seberapa taat ia kepada Robnya. Kesadaran inilah yang seharusnya menata ulang prioritas hidup. Hidup di dunia bukan tentang siapa yang paling banyak memiliki, tetapi siapa yang paling siap meninggalkan. Orang yang siap meninggalkan dunia adalah orang yang tidak terikat hatinya pada kenikmatan fana. Ia menggunakan dunia seperlunya, tanpa menjadikannya pusat kebahagiaan. Ketika kehilangan, ia bersabar. Dan ketika diberi, ia bersyukur. Sikap inilah yang memudahkan langkah menuju akhirat dengan hati yang lapang. Setiap cobaan yang datang sejatinya adalah pesan dari Allah untuk mendekat, bukan untuk menjauh. Namun dunia sering membisikkan sebaliknya, membuat manusia berprasangka buruk kepada takdir. Padahal di balik kesulitan, Allah sedang membersihkan dosa dan meninggikan derajat. Orang yang memandang hidup dengan kacamata akhirat akan lebih mudah menerima ujian. Ia tahu bahwa semua yang terjadi tidak pernah sia-sia. Banyak orang mengejar dunia dengan penuh kesungguhan, tetapi menjalani ibadah dengan setengah hati. Salat dilakukan sekadar menggugurkan kewajiban, bukan sebagai pertemuan dengan Allah. Al-Quran dibaca tanpa direnungi, doa dipanjatkan tanpa kesungguhan. Dunia telah menyita perhatian, sementara akhirat hanya mendapat sisa waktu. Padahal siapa yang menyisakan waktunya untuk Allah, hidupnya akan kehilangan keberkahan. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang sebenarnya. Dunia hanyalah bab pembuka, sedangkan akhirat adalah kisah yang tidak pernah berakhir. Namun banyak manusia justru menghabiskan seluruh tenaga untuk bab yang singkat ini. Mereka lupa bahwa panjangnya cerita ditentukan oleh bagaimana bab pertama dijalani. Orang yang cerdas akan mempersiapkan akhir cerita dengan sebaik-baiknya. Setiap amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas memiliki nilai besar di sisi Allah. Dunia sering meremehkan kebaikan sederhana,
tetapi akhirat mencatatnya dengan sempurna. Senyuman, sedekah kecil, dan niat baik yang tersembunyi tidak pernah sia-sia. Allah melihat apa yang tidak dilihat manusia. Inilah keadilan ilahi yang menenangkan hati orang-orang beriman. Kesibukan dunia sering membuat manusia lupa untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Padahal muhasabah adalah kunci agar hati tetap hidup dan terjaga. Tanpa muhasabah, manusia mudah terseret arus dan lupa arah. Akhirat membutuhkan kesadaran yang terus diperbarui, bukan sekadar iman yang diucapkan. Orang yang rajin mengevaluasi diri akan lebih siap saat dipanggil pulang pada akhirnya. Dunia akan ditinggalkan oleh semua penghuninya tanpa terkecuali. Tidak ada yang dibawa kecuali amal dan catatan kehidupan. Penyesalan terbesar bukan karena kurang menikmati dunia, tetapi karena menyia-nyiakan kesempatan beramal. Saat tirai dunia ditutup, akhirat terbuka dengan segala kenyataannya. Maka berbahagialah orang yang menjadikan dunia sebagai bekal, bukan sebagai tujuan. Tidak ada perjalanan yang lebih pasti selain perjalanan menuju akhirat. Setiap manusia sedang melangkah ke arah yang sama, hanya bekalnya yang berbeda-beda. Dunia sering membuat manusia sibuk mempersiapkan hal-hal yang tidak akan ia bawa. Padahal bekal sejati adalah iman yang terjaga dan amal yang ikhlas. Orang yang sadar akan kepastian ini tidak akan menunda kebaikan meski hanya sesaat. Rasa takut kepada akhirat bukanlah tanda kelemahan iman, melainkan tanda hidupnya hati. Hati yang hidup akan gelisah ketika mengingat dosa dan tentram ketika mengingat Allah. Dunia berusaha menenangkan manusia dengan hiburan, tetapi akhirat menenangkan manusia dengan harapan rahmat Allah. Ketakutan yang sehat akan melahirkan ketaatan, bukan keputusasaan. Inilah keseimbangan yang diajarkan Islam dalam memandang hidup. Banyak manusia berharap husnul khotimah, tetapi sedikit yang benar-benar mempersiapkannya. Akhir kehidupan sangat ditentukan oleh kebiasaan yang dijalani sepanjang hidup. Dunia membentuk karakter, sementara akhirat menyingkap hasilnya. Siapa yang terbiasa taat, ia akan dimudahkan dalam ketaatan di akhir hidupnya. Maka memperbaiki hari ini adalah cara terbaik menjemput akhir yang indah. Setiap pertemuan di dunia pasti berakhir dengan perpisahan, kecuali pertemuan di akhirat. Dunia memisahkan manusia dari orang-orang yang dicintainya, sedangkan akhirat mempertemukan kembali orang-orang beriman. Namun, pertemuan itu hanya untuk mereka yang menjaga iman dan amal. Cinta yang tidak diarahkan kepada Allah akan terputus. Hanya cinta karena Allah yang akan bertahan selamanya. Keikhlasan adalah harta yang paling sulit dijaga di tengah gemerlap dunia. Banyak amal yang tampak besar di mata manusia, tetapi kosong nilainya di sisi Allah. Dunia menyukai penampilan, sedangkan akhirat menilai isi hati. Amal yang sedikit namun ikhlas lebih berat timbangannya daripada amal besar yang tercampur ria. Kesadaran inilah yang membuat orang beriman terus memperbaiki niatnya. Setiap malam yang Allah tutup adalah pengingat bahwa satu hari hidup telah berlalu dan tidak akan kembali. Dunia terus bergerak tanpa menunggu kesiapan siapapun. Kesempatan yang terlewat tidak bisa diulang, kecuali dengan penyesalan. Akhirat tidak mengenal kata andai saja. Maka orang yang bijak akan memanfaatkan hari ini sebaik mungkin. Harapan kepada rahmat Allah harus selalu lebih besar daripada ketakutan kepada dosa. Dunia sering membuat manusia putus asa, seolah kesalahan tidak bisa diperbaiki. Padahal pintu ampunan Allah selalu terbuka bagi siapapun yang kembali dengan sungguh-sungguh. Akhirat adalah tempat rahmat bagi orang-orang yang bertobat. Selama napas masih ada, harapan tidak pernah tertutup. Setiap doa yang dipanjatkan di dunia tidak pernah sia-sia, meskipun belum terlihat jawabannya. Allah menyimpannya dalam bentuk yang paling baik, seringkali untuk akhirat. Dunia menuntut hasil cepat, sedangkan akhirat mengajarkan kesabaran. Apa yang tidak diberikan hari ini bisa menjadi penolong di hari perhitungan. Keyakinan ini membuat hati tenang dalam menunggu takdir Allah. Pada hari akhir, semua manusia akan berdiri sendiri di hadapan Allah tanpa pembelaan apapun. Gelar, jabatan,
dan status sosial tidak lagi berarti. Yang berbicara hanyalah amal dan niat yang tersembunyi. Dunia sering menipu dengan kemegahan, tetapi akhirat menyingkap kebenaran. Hari itu tidak ada yang lebih berharga selain rahmat Allah. Dunia akan berakhir, dan akhirat akan dimulai tanpa jeda. Tidak ada kesempatan kembali untuk memperbaiki yang terlewat. Maka selama masih diberi waktu, jadikan dunia sebagai ladang amal, bukan tempat bersandar. Ringankan hati dari cinta yang berlebihan kepada dunia, dan kuatkan harapan kepada Allah. Karena ketika semuanya selesai, hanya satu kebenaran yang tersisa. Dunia memang sementara, tetapi akhirat benar-benar selamanya. Sampailah kita pada ujung renungan ini, bukan sebagai akhir dari peringatan, tetapi sebagai awal untuk menata ulang arah hidup. Dunia yang kita jalani hari ini akan segera menjadi cerita masa lalu. Sementara akhirat yang sering kita lupakan justru akan menjadi kenyataan abadi. Setiap detik yang tersisa adalah amanah. Setiap napas adalah kesempatan. Dan setiap pilihan adalah penentu tempat kembali. Jangan biarkan dunia menipu hati hingga kita lupa mempersiapkan perjumpaan dengan Allah. Karena saat mata tertutup untuk terakhir kali, kita akan sadar sepenuhnya bahwa dunia hanya singgah sebentar, tetapi akhirat adalah rumah selamanya.